والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perkara sholat bukanlah perkara yang biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Sholat juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas mengenai sholat ini. Bahkan sholat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Namun semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, tapi nyatanya tak pernah menunaikan ibadah itu. Siapakah dia? Tahu apa yang dilakukan semasa hidupnya? Amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Yang menyebabkan orang masuk surga? Orang yang melaksanakan sholat, wajib sholat sunnah dan amalan lain belum tentu masuk surga. Amal ibadah bukanlah penentu masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, membuat para sahabat terheran-heran. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak juga dengan dia, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, dan bertakwa, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikan dia bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja artinya Allah SWT memasukkan ke dalam neraka. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah. Kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW perihal seseorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Iya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah, kemudian sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, fulan mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghuni surga. Maksudnya, ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah terlihat beribadah seperti sholat, tapi bisa menjadi penghuni surga. Siapa orang yang dijamin masuk surga tanpa sholat? Perkara surga dan neraka adalah kewenangan Allah SWT. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke surganya atau ke nerakanya. Bahkan orang yang tidak sholat pun bisa masuk ke surganya. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah Amir bin Tasbit. Dia juga bisa dipanggil Abadi Bukit atau Khoir atau Khoiri. Dia berasal dari Bani Abdul Ashar. Ia pernah diajak masuk Islam yang buta. Brodin Sabit menolak. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud, tiba banyak orang yang turun ke medan perang. Dia pun sedang mencari anak panahnya. Dia bertanya kepada orang-orang. Orang-orang pun menjawab, di Uhud semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan perang. Tepatnya di Uhud. Mendengar hal itu,
Ia pun bergegas memakai baju perang. Besinya itu memacu kudanya menuju medan perang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh. Setelah kabar mengaku beriman, akhirnya para muslimin mempersilahkan bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerangi orang kafir, bertempur dengan gagah berani. Parah, ia ditemukan oleh orang-orang Bani Abdul Asar yang sedang mencari korban peperangan dari kaum. Di bawah keluarganya, beliau selalu mendatangi saudarinya seraya berkata kepada Ammar, apa yang menyebabkan datang untuk berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya? Saat ditanyakan pertanyaan tersebut, apa yang dalam terluka? Menjawab, aku datang ke medan tanah ini, masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam mengambil pedang. Kok aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan. Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Tasbit menghembuskan nafasnya. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni surga. Ammar bin Tasbit pun menjadi penghuni surga walaupun belum pernah melaksanakan sholat satu kali pun. Suatu hari cerita ini disampaikan Abu Hurairah kepada sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada yang tak pernah sholat tapi bisa masuk Islam. Hal ini pun dilihat dari cerita Amir bin Tasbit. Abdullah adalah seorang yang wafat dalam keadaan syuhada. Setelah menjalani peperangan, ia berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hal ini pun jadi alasan yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun statusnya belum pernah sholat, namun bagi Anda yang rajin melaksanakan ibadah, tentu ada kesempatan yang juga sama untuk masuk surga. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang yang sholat 5 waktu menjadi kewajiban setiap muslim? Hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikerjakan sesuai contoh diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah itu juga dilakukan dengan sungguh-sungguh akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakan dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun, memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dari barang siapa tidak mengerjakan, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia menganggapnya. Mengenai hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Syafi'i, dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertobat. Jika ia bertobat, maka ia terbebas dari hukuman. Bahkan menurut seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertobat. Jika ia bertobat, maka ia terbebas dari hukuman, dan jika tidak, maka ia dihukum mati. Sholat juga menjadi ibadah yang istimewa karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi SAW. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya wasiat saat di akhir hayatnya. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Amir bin Tasbit menjadi orangnya yang istimewa karena bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan sholat
Sebab ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan berkecil hati, orang yang sholat pun memiliki kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak semata-mata amalan itu sebagai penentu orang yang bisa masuk surga atau neraka, lalu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kamu lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.